Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya Hanafi, nomor induk mahasiswa 1808199, dan rekan saya Diana Wahyuningsih dengan NIM 18081997. baik. Di sini kami akan menampilkan video contoh praktek konseling dengan 3 tahap, yaitu exploration stage, insight stage, dan action stage. Jadi nanti kami akan bergantian, saya sebagai konselor dan rekan saya Mbak Detri sebagai seorang klien, lalu nanti bergantian Mbak Detri sebagai konselor dan saya sebagai klien. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung akan kami mulai. Halo, selamat siang Mbak Detri. Selamat siang Mas Andi. Apa kabarnya hari ini nih? Wah, alhamdulillah baik. Cuman cuaca lagi panas aja ini. Wah, iya betul nih. Jadi setelah sesi konseling kita yang akhir kemarin kan kita masih membahas tentang masalah-masalah yang dialami sama Mbak Detri, tanggungan-tanggungan kuliah, pekerjaan yang bikin stres, bikin beban dan tekanan yang berat itu. Waktu itu kita masih membahas itu. Nah, untuk saat ini apa nih yang Mbak Detri rasakan? Apakah Mbak Detri udah bisa menghadapinya? Ya alhamdulillah sih dengan kemarin sesi konseling kita yang terakhir itu juga alhamdulillah mulai ini sih Mas, kebuka gitu loh. Ada beberapa yang bisa saya tangani dengan baik. Terus tapi ya karena seiring kesini kan juga pasti masalah-masalah juga nambah lagi kan ya. Ya, Terus ini kalau yang saat ini sih saya lebih ngerasa lebih condong ke pekerjaan ya. Jadi saya lagi nanganin saya yang berkebutuhan khusus itu, ya yang namanya pekerjaan pasti ada yang ngerasa ganjel dan bikin dongkol gitulah Mas, kayaknya Mas. ya, ya. Oh, jadi gitu ya. Eh, Ngomong-ngomong masalah yang kemarin ya, masalah Mbak Detri yang sampai stres, yang sampai merasa banyak tekanan gitu, kalau dalam ilmu psikologi biasanya kondisi itu disebut dengan burnout. Nah, sebenarnya burnout itu nggak boleh dibiarkan berlarut-larut dan perlu diatasi dengan tepat karena nantinya bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Tapi alhamdulillah saya cukup lega karena Mbak Detri sudah mulai bisa mengatasinya. Terus kalau boleh tahu ada masalah apa Mbak di pekerjaan? Ada kendala apa sekarang? Iya, sebenarnya tuh kendalanya itu lebih sebenarnya bukan ke muridnya sih Mas. Jadi saya itu agak gimana ya, agak kesel gitu loh sama orang tuanya. Jadi kan kemarin tuh kejadiannya itu saya tuh ngajar murid. Ya, Ini kebetulan cowok dan dia itu tantrum nih Mas. Terus saya juga ya, bingung namanya tantrum itu kan marah-marah bener-bener kayak bisa ngamuk, mukul orang, jambak, cakar, kayak gigit gitu. ya, Dan ya, 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 saya juga ini kenapa nih gitu pas tuh pas saya mencoba meredam emosi gitu, tapi kayak anaknya karena meluap-meluap juga karena mungkin saya juga banyak beban ya, maksudnya nggak cuma masalah pekerjaan, terus ketambah lagi kuliah dan kayak gitu. Pas ya, saya ya, tanya, ya. ternyata tuh orang tuanya itu ngasih makanan yang seharusnya itu tidak dikasih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak permen, Oh, jadi kayak jadi dongkol banget gitu loh Mas. Maksudnya harusnya kan nggak kayak gitu, bisa kan orang tuanya itu kayak nggak usah ngasih dulu atau istilahnya emang itu tuh nggak boleh ya, jangan dikasih gitu. Jadi kesel banget oh, uh, ini nih Kak. Lagi bener-bener kayak kenapa sih kok bisa kayak gitu? Harusnya kan hal itu tidak terjadi, anak ngamuk, marah kayak gitu kan jadi merugikan banyak orang gitu loh maksud saya. iya, 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 baik, baik. Saya paham apa yang Mbak Detri sampaikan, namun maaf sekali ini kayaknya saya kurang nyaman kalau Mbak Detri kok kayak melampiaskan emosinya ke saya gitu. Maaf Mas, maaf. Jadi kebawa emosi. Jadi kayak ini deh Iya, masih iya, rasanya belum lepas gitu, belum lost gitu. iya, Jadi iya. kayak Ya, saya maaf ya. paham, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang bikin Mbak Detri kesel itu karena orang tua yang nggak menerapkan diet ke anak itu ya.
yang akhirnya membuat Mbak Detri jadi kesel. Benar, betul Mas, betul. Benar banget. Baik, saya bisa mengerti apa yang Mbak Detri sampaikan. Saya rasa wajar lah apabila Mbak Detri merasa kesal dengan orang tua siswa yang seperti itu. Tapi apakah Mbak Detri sudah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah itu? Ya, belum sih Mas. Maksudnya kayak saya bingung juga mau nyampaikan ke orang tua karena takutnya kan saya kayak dirasa sok menggurui gitu loh. Oh, begitu. Baik, mungkin ketika saya mengalami masalah seperti itu, saya mungkin akan mencoba berbicara nih baik-baik sama orang yang membuat saya kesal. Karena saya juga pernah memiliki pengalaman yang serupa lah. Walaupun masalahnya nggak sama, tapi saya pernah bermasalah dengan orang yang lebih tua dan saya mencoba untuk berbicara baik-baik dengan orang itu. Saya sampaikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Saya rasa lawan bicara pasti akan mengerti sih, Mbak. Hmm, apa kira-kira saya juga perlu begitu ya Mas ya? Ya, menurut saya ada baiknya dicoba, Mbak. Mungkin kan kita juga nggak tahu nih, mungkin orang tua siswa itu nggak menerapkan diet pada anaknya karena mereka memang belum punya pengetahuan tentang itu mungkin. Ah, mungkin ya, maksudnya bisa jadi ya Mas ya, karena ya benar juga karena kan juga nggak semua orang tua mungkin paham juga ya. Iya, betul. Jadi mungkin mereka hanya kurang pengetahuan saja. Jadi sekarang Mbak Deti udah mulai ada gambaran kan nih. Ya, saya Nah, seharusnya jadi bisa saya coba sih Mas itu untuk ya betul. Eh, Sekarang Mbak Detri silakan cobalah untuk berbicara baik-baik dengan orang tua siswa, terus sampaikan semua unek-unek yang Mbak Detri simpan buat mereka, terus sampaikanlah dengan cara yang baik. Saya yakin pasti Mbak Detri bisalah melakukannya. ya, baik Mas, saya akan mencobanya. Ya, bagus. Saya melihat antusiasme dalam diri Mbak Detri terpancar nih dari wajahnya. Saya yakin Mbak Detri pasti semakin bisa mengontrol situasi yang sulit yang membuat Mbak Detri pusing dan lain-lain. Pasti saya yakin Mbak Detri pasti akan bisa menjalaninya dan membuat semuanya lebih baik. Itu kan, Mbak? Amin amin Mas, benar banget. Saya juga kayak ngerasa lebih ini sih. Saya juga yakin saya pasti bisa kok. Terima kasih ya Mas. Mantap. Ya, mantap sekali, Boy. Ya, baik. Sebelum sesi ini saya akhiri, apa masih ada yang mau disampaikan, Mbak? Saya rasa cukup Mas. Terima kasih. Oke. Ya, semoga semuanya jadi lebih baik ya, Mbak, ke Amin amin. depannya. Amin. Oke, baik. Kalau udah nggak ada yang mau disampaikan, saya akhiri sesi ini ya. Selamat Ya, siang. selamat siang. Baik, berikut tadi adalah praktek kami, saya sebagai konselor dan rekan saya Mbak Detri sebagai klien. Untuk selanjutnya, kami akan bertukar posisi, Mbak Detriana sebagai seorang konselor dan saya sebagai klien. Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Andi. Halo, selamat siang Mbak Detri. Wah, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak. Ya masih sibuk di pekerjaan lah. Oh, alhamdulillah lah masih bekerja ya. Alhamdulillah, iya iya. Gimana nih, bagaimana perkembangan setelah sesi konseling terakhir kemarin kan Mas? Kan Mas Andi itu sempat cerita tuh, masalah tanggung jawab pekerjaan yang dirasa berat karena tidak sesuai dengan jobdesk ya waktu itu ya? Apakah sudah teratasi itu Mas? Udah aman apa belum gitu? Ya untuk itu sih alhamdulillah saya sudah makin ke sini makin bisa menguasai keadaan lah Mbak. Udah bisa eh, mengatur waktu, udah bisa memanage mana yang lebih penting, mana yang bisa didahulukan, mana yang bisa ditinggalkan dulu, itu udah makin bisa. Intinya udah lebih baik itulah. Tapi di sisi lain nih juga ada hal-hal baru yang menurut saya agak mengganjal dan mengganggu saya ketika ada orang-orang baru di tim saya gitu, Mbak. Oh, bagaimana ini Mas? Coba yang merasa mengganjal yang seperti apa nih Mas Andi?
Ya, saya tuh kemarin sempat ngerasa kalau kerjaan saya nggak maksimal lah, Mbak, karena ada beberapa orang-orang baru, anak-anak baru yang masih junior gitulah di tim saya pas waktu dinas di lapangan gitu loh. Nah, dan Oke. saya tuh ngerasa pekerjaan saya nggak maksimal, kayak tim ini kayaknya belum solid gitu loh. Jadi saya ya cuma mengerjakan pekerjaan saya seadanya, toh ini juga tanggung jawab mereka juga kan. Jujur saya Oh, ini kesel juga sih Mbak, saya sama mereka, kok kayak mereka itu kayak nggak paham gitu loh. Gimana oh, ya, kayak saya tuh oke oke. kok Hmm, mereka itu bercanda terus kayak iya, kayak saya tuh gemes itu loh. Saya mau marah mau gimana nih. oke oke, tenang. Oke, baik, Mas. Saya mengerti ini. Coba Mas Andi tenang dulu, saya malah ngerasa kayak Mas Andi melampiaskan dan menumpahkan rasa marahnya ke saya ini, gitu Oh, ya. iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf Mbak, saya kelepasan ini. Terbawa suasana jadi maaf ya. Iya, boleh minum dulu Mas Andi, nggak apa-apa, nggak usah Iya, nyaman. terima kasih. Oke, baik. Maaf, maaf. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa ya, kebawa ya, karena kan masih Iya, merasa kayak dongkolnya kan belum hilang gitu ya kan. betul ya. Baik, kita lanjutkan ya Mas, karena, apa, karena adanya orang baru di tim Mas Sandi ini, jadi Mas Sandi tuh merasa nggak nyaman, merasa kayak, "Apa sih ini pekerjaan, kenapa nggak bisa jadi kerjasama dengan baik dan tidak apa ya, istilahnya nggak maksimal," gitu ya Mas ya? Iya, iya, bener Mbak. Saya juga ngerasa gitu, nggak maksimal lah pekerjaannya jadinya. Padahal kalau dikerjakan secara tim kan harusnya jadi pekerjaan lebih enteng, lebih mudah, lebih baik gitu loh. Tapi kayak kemarin kayak nggak maksimal tuh, saya kesel juga itu. Oh, betul betul sekali. Oke. Kalau, saya ya Mas pernah mengalami di kerja tim ya, kayak waktu KKN kayak gitu kan, waktu dulu gitu, biasanya sih, mungkin kan ada berbagai ini ya, ada yang mungkin semester awal semester yang kita nggak sama gitu angkatannya, tapi dia udah ngambil KKN kayak gitu. Itu tuh mungkin ini ya, lebih kayak mereka tuh nggak tahu nih, apa yang seharusnya kayak habit yang biasa di sini tuh apa, tapi mereka masih menganggapnya kayak sepele gitu. Mungkin karena mereka tuh Iya, nggak tahu gitu loh, karena memang nggak paham tentang, lingkungannya atau habit yang baru ini. Karena kan biasanya kan orang-orang dari kota kayak gitu kan, Mas. iya. Sebenarnya yang Mas Sandi nih ya, dalam ilmu psikologi, yang Mas Sandi alami saat ini tuh biasa disebut dengan social loving, Mas. Yaitu, di mana Oh, iya. tidak mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, karena merasa ada orang lain juga yang bertanggung jawab, gitu loh. Ya, iya, iya, bener Mbak. Seperti itu sih yang saya rasakan. Betul. Jadi kalau menurut saya sih, nggak ada salahnya nih Mas Andi, apa, mencoba untuk menyampaikan apa yang Mas Andi rasakan. Apa kita mau coba Hmm. role play? Nih saya coba, kalau Mas Sandi merasa kayak bingung atau apa, gimana caranya ngasih tahu gitu, mau kita Oh iya coba. sih Mbak. Saya juga bingung sih gimana cara menyampaikan. Boleh, boleh. Jadi gimana nih? Kalau ini saya jadi ini ya, saya sebagai teman Mas Sandi ya jadi Mas Sandi sendiri, maksudnya apapun yang ingin Mas Sandi sampaikan nanti sampaikan saja apa, seperti, nyata gitu, istilahnya saya sebagai orang yang sebagai timnya Mas Sandi yang junior itu, gitu. Oh iya, iya. Boleh, boleh Mbak, boleh. Oke, coba ya, "Halo Bang, ada apa nih kok tumben ini, ngajak ngobrol serius kayaknya?" Jadi gini, sebenarnya kemarin itu waktu kita tugas di lapangan yang, kemarin itu, saya itu sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di hati. "Oh, apa ini Bang? Kok, apa yang ganjil apa ini? Ada apa?" Jujur ya, ketika kemarin kita dinas di lapangan, saya tuh ngerasa kalau kalian itu kayak terlalu banyak bercanda itu loh dan kurang serius sama mengabaikan SOP dalam bekerja. Apalagi kita kan waktu itu tugas di lapangan dan, eee, dilihat masyarakat gitu loh, walaupun kita itu dinas di luar kantor, tapi kita kan juga bekerja buat masyarakat gitu loh, sehingga dimanapun, kapanpun kita itu bisa
harus bisa memberi kenyamanan ke masyarakat umum. Dan yang saya rasakan kemarin tuh kayak kita tuh belum solid dan nggak kompak, kayak nggak tahu juga itu kemarin gimana ya. Saya tuh padahal harusnya kalau tugas yang dikerjakan bareng-bareng, yang secara tim gitu kan harusnya membuat sebuah pekerjaan itu jadi lebih mudah dan maksimal. Tapi kenyataannya kemarin malah saya ngerasa nggak maksimal gitu. Oh ya, siap Bang, siap. Saya minta maaf Bang sebelumnya karena mungkin saya tidak sesuai dengan apa yang sudah berjalan ya, SOP yang berjalan atau eh, yang kebiasaan yang dilakukan oleh di lingkungan masyarakat gitu ya, Bang. Saya salah Bang. Semoga saya terima kasih sekali karena sudah diingatkan. Nanti saya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya baik, jadi yang penting saya udah ngasih tahu kalian, terus kalian juga udah tahu kesalahan kalian. Yang penting kedepannya diperbaiki lagi sama jangan diulangi ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih solid lagi biar tugas-tugas kita itu bisa maksimal gitu. Siap Bang, terima kasih Bang. Oke, keren. Itu udah mulai coba untuk diungkapkan semua kan tadi ya? Iya iya. Iya, ternyata nggak terlalu sulit juga ya mengungkapkan ya Mbak. Karena kan satu sisi kan ini kita Mas Andi ini kan ngobrolnya sama junior ya, yang otomatis Iya, kan juga memiliki rasa hormat yang lebih kan biasanya juga sama iya, senior kan. Jadi mungkin Mas Andi hanya sungkan atau istilahnya ngerasa nggak kok kalian nggak menyadari sih atau nggak sadar diri. Padahal kan sebenarnya mungkin mereka memang dari tim yang berbeda sebelumnya dan iya, memiliki sesuatu istilahnya habit yang berbeda kayak gitu loh. Sedangkan kalau sama timnya Mas Andi nih beda lagi kayak gitu, menjunjung iya, tinggi iya. dan juga kenyamanan mengayomi masyarakat begitu kan Mas. Betul Mbak, betul ya. Kira-kira udah ini ya, udah ada gambaran ya nanti untuk ngobrol sama juniornya gimana ya? Ya, untuk sekarang kayaknya udah ada Mbak, jadi ada gambar lah gimana mau ngomongnya gitu. Betul-betul bisa dikomunikasikan dengan lebih santai sih sebenarnya, lebih terbuka sambil ngopi kayak gitu kan ya. Oke, pokoknya mungkin kalau saya sih ngerasa ya, mereka apa yang Mas Andi alami dan mereka istilahnya terjadi miskomunikasi ya, ini lebih ke kayak gitu tuh, Ya, karena mungkin mereka memang belum tahu, terus Mas Andi sendiri juga belum berkomunikasi dari hati ke hati, santai, jadi ya, mencoba mengakukan diri gitu kali ya Mas ya. betul Mbak. Saya juga karena role play tadi jadi mikir mungkin karena mereka juga karena kurang pengalaman sama pengetahuan aja jadi kayak gitu. Kalau udah dikasih tahu mungkin berubah lah. Betul betul sekali. Oke, saya merasakan ini nih, Mas Andi semangat dan juga antusias juga istilahnya. Saya merasa Mas Andi pengen berubah juga, jangan sampai masalah ini menjadi blunder ya, menjadi masalah hati Ya, yang akhirnya kayak betul. membuat tidak nyaman bekerja. Begitu Mas Andi. Iya Mbak, alhamdulillah udah ada pencerahan lah dari Mbak Detri. Syukurlah, sip. Keren sekali. Oke, apakah ada masalah lagi atau hal yang mengganjal hati lagi untuk disampaikan, Mas? Sementara nggak ada sih Mbak. Saya udah terima kasih sekali karena Mbak Detri udah mengasih beberapa pandangan buat saya, jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Syukurlah. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya Mas Andi atas Ya, saya juga waktunya terima kasih hari Mbak ini. Detri. Semoga selalu sukses, selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih Amin, ya. amin. Terima kasih Mbak Detri. Iya. Baik, terima kasih. Begitu tadi video praktek kami mengenai counseling dari exploration stage, insight stage, dan action stage. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.